Hai guys, gimana kabarnya kalian hari ini? Sudah pasti sehat kan ya? Oke, di video kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang pemimpin kultus dari masa lalu yang bangkit untuk membalaskan dendam atas apa yang telah terjadi. Oke, kalau gitu posisikan tubuh, siapkan cemilan, dan langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, kali ini kita pun kembali di saat Li-Han bertanya mengenai keberadaan Necromancer kepada Profesor Ha-cheon. Mendengar hal itu, beberapa murid dari kalangan Shaolin menganggap kalau seharusnya Li-Han tetap diam saja agar tidak mengganggu pelajaran mereka. Di saat yang sama, Seo-moon juga terlihat sangat terganggu dengan pertanyaan Li-Han. Sedangkan Seo-jin malah terlihat ketakutan dan tidak mengerti dengan apa yang sedang temannya itu lakukan. Ha-cheon ternyata juga telah mendapatkan instruksi dari sang dekan agar ia mengawasi Li-Han. Akan tetapi Ha-cheon menganggap kalau Li-Han hanyalah seorang murid yang naif dengan cara kerja dunia ini. Mengingat hanya di tahun ini saja 6 alumni akademi kehilangan nyawanya saat bertarung dengan Necromancer. Dan jika anak yang belum dewasa seperti Li-Han pergi melawannya, maka bencana akan terjadi. Alhasil sang profesor pun berkata kalau sebenarnya informasi mengenai Do-geon ini hanya boleh diberikan kepada murid kelas atas. Namun karena Li-Han bisa kehilangan nyawanya jika pergi ke tempat itu, sang profesor akan memberitahukan letak tempat itu secara umum. Hanya ada 3 Do-geon di negara itu yang dikenal memiliki Necromancer. Di luar dari ketiga itu, salah satunya belakangan ditemukan di Sacheon, dan pintu masuknya berada di Gunung Muta yang tidak jauh dari sini. Akan tetapi tempat itu merupakan area terpencil yang jarang diketahui orang. Selain itu, mereka juga tidak akan pernah bisa pergi ke sana, lantaran tempat itu dijaga oleh tentara Murim. Jadi, Ha-cheon lalu kembali melanjutkan pelajarannya. Sedangkan Cheon-ma yang mendengarkan cerita tersebut, rupanya ia berniat untuk mendapatkan peta dari tempat itu dan pergi ke sana. Sementara itu, Haekgaek terlihat berada di depan pintu kelasnya. Namun ia tidak melihat satu murid pun di sana. Ia pun akhirnya duduk untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah bertarung dengan Nam Gong-hu. Di saat yang sama, Haekgaek juga terlihat sedang memikirkan kain pemberian sang majikan. Haekgaek menyadari kalau kalimat yang ditulis oleh majikannya itu hanya diketahui oleh anggota dari kultus Heavenly Demon. Karena sang majikan tahu tentang teknik Small Fist Demonic Art, dia mungkin adalah salah satu anggota kultusnya. Kendati demikian, Haekgaek merasa sangat kesal lantaran sang majikan tidak menyelesaikan tulisannya. Kain itu hanya bertuliskan tentang cara mengeluarkan elemen api, tapi tidak menuliskan tentang bagaimana menyimpan energi dan bagaimana cara menggunakannya. Alhasil, Haekgaek pun sangat penasaran dengan kelanjutan dari teknik tersebut. Di saat yang sama, Nam Gong-hu rupanya sangat penasaran melihat Haekgaek yang sedang fokus belajar. Nam Gong-hu pun terlihat sangat tertarik sampai-sampai ia mengabaikan ajakan temannya. Nam Gong-hu pun menyuruh kedua temannya itu untuk pergi sendiri lantaran ia masih memiliki beberapa urusan. Nam Gong-hu terlihat sangat antusias untuk melihat apa yang sedang Haekgaek pelajari. Karena takut tertinggal, Nam Gong-hu pun kembali duduk dan membuka bukunya. Kembali ke kelas tahun kedua, Ha-cheon pun berkata bahwa alasan kenapa Necromancer sangat menakutkan adalah lantaran sihir hitamnya. Ia mengendalikan undead yang hidup kembali, tidak peduli berapa kali kau membunuhnya, dan bahkan membuat lawannya tidak berdaya dengan kutukan yang mengerikan. Kendati demikian, Cheon-ma tetap menganggap kalau Necromancer adalah lawan yang cukup lemah. Lantaran ia tidak bisa melakukan apapun selain menggunakan kutukan yang tidak berguna dan mengendalikan monster di sekitarnya. Begitu Cheon-ma mencapai 7 tahapan, kutukan macam itu akan sia-sia padanya. Sebelum mereka mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ha-cheon ingin memberikan pertanyaan, dan siapapun yang bisa menjawab akan mendapatkan 10 poin.
Ha Cheon pun bertanya mengenai cara lain untuk mengalahkan Necromancer selain yang ditulis dalam buku teks. Alhasil Seomun pun menjawab pertanyaan tersebut. Seomun berkata bahwa jika mereka ingin membunuh Necromancer, maka mereka membutuhkan peralatan yang punya energi untuk melawan monster. Seomun menganggap kalau mereka punya perlengkapan seperti itu, mereka bisa menahan sihir kegelapan. Rupanya sang profesor belum puas dengan jawaban dari Seomun. Karena itu ia pun meminta murid lain untuk menambahkan jawaban Seomun. Eun Suryeong ternyata berniat untuk menjawab pertanyaan sang profesor. Ia sebenarnya setuju dengan jawaban Seomun, namun solusi tersebut tidak dapat diterapkan di Dogeon yang ada Necromancer. Sedangkan peralatan yang punya energi suci hanya bisa digunakan di Dogeon biasa. Dan solusi terbaik adalah mengirim tim raid dengan banyak orang minimal 15 dan maksimal 20. Namun jika semua anggota tim raid ini bukan berasal dari keluarga bangsawan, strategi itu akan mustahil. Alhasil sang profesor pun kembali bertanya apakah Eun Suryeong memiliki strategi lain yang lebih realistik. Karenanya Eun Suryeong pun berkata bahwa untuk mengalahkan Necromancer mereka membutuhkan api. Mengingat akar dari semua sihir Necromancer adalah kegelapan, dengan menggunakan kekuatan alam untuk menjauhkan kegelapan, mereka bisa melemahkan kekuatan musuh. Dan jika mereka mencelupkan senjatanya di dalam minyak, mereka bisa menggunakan kekuatan merusak dari senjata untuk mensucikan Dogeon. Ha Cheon pun terlihat sangat senang mendengar jawaban dari kedua muridnya itu. Meskipun jawaban Eun Suryeong kelihatannya lebih masuk akal dan jauh lebih mudah dibandingkan solusi Seomun, tapi ia akan tetap memberikan 10 poin kepada kedua muridnya itu. Karenanya, Seomun dan Eun Suryeong pun berterima kasih kepada sang profesor. Di saat yang sama, Sojin berbisik-bisik memberitahu Lihan bahwa perempuan yang berhasil mendapatkan 10 poin itu adalah Eun Suryeong yang terkenal. Ia merupakan murid tempat pertama di tahun pertama mereka. Tidak cuma kecantikannya yang tidak tertandingi, tapi dia juga pintar, elegan, dan punya latar belakang yang mantap. Namun tanpa mengecilkan suara dari mulutnya, Lihan malah menganggap kalau Eun Suryeong adalah anak yang jelek. Sontak, Sojin pun dengan segera menutup mulut Lihan. Di saat yang sama, beberapa orang pun terlihat sangat marah dan kesal, tak terkecuali Seomun. Di sisi lain, Ha Cheon tiba-tiba menegur Lihan yang ia anggap tidak fokus kepada pelajaran. Tentu saja Lihan membantah akan hal tersebut. Ia juga berkata kalau kekuatan suci dan api yang kedua murid pintar di kelasnya itu katakan adalah dua hal yang tidak berguna. Lantaran Lihan menganggap kalau ada cara yang jauh lebih sederhana untuk mengalahkan Necromancer. Alhasil Sojin pun terlihat sangat terkejut dan ketakutan mendengar perkataan temannya itu. Tentu saja Ha Cheon sangat kesal. Karena itu ia pun meminta Lihan untuk menjelaskan apa yang telah ia katakan. Namun jika Lihan tidak dapat menjawabnya dengan baik, ia akan dinyatakan gagal. Alhasil, Lihan pun berkata kalau ia melihat Necromancer ini hanya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi psikologi. Karenanya yang mereka harus lakukan adalah menyingkirkannya sebelum Necromancer menggunakan kekuatan kutukan. Ha Cheon ternyata terlihat tidak suka dengan jawaban Lihan. Akan tetapi saat Lihan berkata jika lawannya adalah kegelapan, mereka bisa mengalahkan dengan kekuatan yang menelan kegelapan. Sontak Ha Cheon pun sangat terkejut dan bertanya mengenai apa itu kekuatan yang menelan kegelapan. Lantaran ia juga sedikit ragu apakah manusia punya kekuatan semacam itu. Alhasil, Lihan pun berkata kalau orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menelan kegelapan telah berada di sekitar mereka dalam waktu yang cukup lama. Orang yang menggunakan kegelapan untuk mengalahkan monster adalah para anggota dari Heavenly Demon. Jika Necromancer adalah kegelapan, mereka adalah orang yang menyerap kegelapan. Tentu saja beberapa murid tidak mengerti dengan apa yang Lihan katakan. Bahkan mereka menganggap kalau orang-orang dari sekte Heavenly Demon saat ini hanyalah sekumpulan penjahat. Di saat yang sama, Eun Suryeong ternyata juga menganggap kalau ucapan Lihan sangat tidak berdasar.
Kendati demikian, ia juga sangat terkejut lantaran sang profesor sama sekali tidak bereaksi mendengar ucapan Li-han. Namun tiba-tiba Ha-cheon langsung shock hingga ia pun menjatuhkan pena yang sedang dipegang. Di saat yang sama, beberapa murid juga terlihat terdiam melihat sang profesor. Di sana, Li-han pun berkata pada Sojin kalau hari ini adalah hari yang spesial, karena itu ia pun akan pergi sekarang. Sojin pun terlihat sangat bingung lantaran kelas ini masih belum berakhir. Akan tetapi Li-han berkata kalau ia telah mengetahui semua isi pelajaran di kelas itu dengan membaca semua buku yang dipinjamkan oleh Sojin. Sontak Li-han secara mengejutkan tiba-tiba berlari meninggalkan kelas. Tanpa disadari, ia ternyata telah mematahkan pena milik profesor yang merupakan pemberian kepala departemen. Meski begitu, Ha-cheon berpikir kalau ia harus memberikan 10 poin untuk nilai sikap Li-han. Singkat cerita, Ha-cheon pun pergi dari kelas itu dan mengakhiri pelajaran. Sedangkan Eun Sur-young ternyata masih terkejut dan bertanya-tanya mengapa sang profesor terlihat sangat shock meskipun ia adalah pengajar akademi terbaik untuk teori Dugeon dan monster di seluruh dunia. Eun Sur-young rupanya juga masih bingung dengan ucapan Li-han. Karena itu, ia pun berniat untuk bertanya kepada nenek buyutnya. Alhasil, Eun Sur-young pun berkata kepada temannya kalau ia akan pergi terlebih dahulu lantaran harus menemui seseorang. Tak lama kemudian, salah seorang teman Seomun pun kembali dan memberitahukan informasi mengenai Li-han yang bertemu dengan murid kelas 4 dari kultus Heavenly Demon. Rupanya, informasi tersebut ternyata ia dapat dari seorang senior bernama Gamun saat ia berangkat sekolah. Sontak, Seomun pun terlihat sangat kesal setelah mendengar cerita tersebut. Seorang teman pun berpikir kalau Li-han telah membayar murid dari kultus Heavenly Demon untuk menjadi pengawalnya, mengingat Li-han adalah anak dari orang kaya. Akan tetapi temannya yang lain mengira kalau hal itu sangatlah berlebihan. Kendati demikian, Seomun tidak mau menangani masalah ini karena Li-han adalah teman sekelas. Di samping itu, Seomun juga merasa kalau bukan hanya mereka saja yang kesal kepada Li-han, namun para murid Shaolin juga memikirkan hal yang sama. Seomun berpikir kalau para murid Shaolin akan mencoba memberikan pelajaran kepada Li-han. Karena itu, Seomun tidak perlu melakukan apapun. Momen tersebut akan membuat mereka tahu seberapa kuat Li-han yang sebenarnya. Di samping itu, Seomun ternyata juga sangat marah lantaran setelah sekian lama, gadis yang ia sukai yakni Eun Sur-young malah tertarik kepada orang lain. Di saat yang sama, Nam Gong-hu terlihat sangat takjub ketika melihat Hae-gaek yang masih saja menulis tanpa istirahat sedikit pun. Nam Gong-hu merasa kalau sebanyak apapun ia mencoba, ia masih sulit menulis lebih dari 3 halaman. Karenanya, Nam Gong-hu pun sangat penasaran dengan rahasia kekuatan Hae-gaek. Meskipun ia malu untuk mendekati Hae-gaek lebih dulu, kendati demikian, ia sangat penasaran. Namun saat akan menyapa Hae-gaek, tiba-tiba ada suara keras yang memanggil. Ternyata itu adalah Jeonma yang sedang mencari di mana tentara bayarannya berada. Tujuan ia mencari Hae-gaek adalah untuk mengajaknya pergi. Akan tetapi Hae-gaek memberitahu kalau kelas pada hari ini masih belum berakhir. Di sisi lain, Jeonma juga bertanya mengenai pria yang sedang berdiri di belakang Hae-gaek. Karena itu, Hae-gaek pun dengan segera meminta maaf atas kelakuan majikannya itu. Di saat yang sama, Nam Gong-hu ternyata diam-diam sedang mengamati tulisan yang ada di buku Hae-gaek. Namun lantaran lama menunggu, Jeonma pun terlihat sangat kesal. Alhasil, Hae-gaek dengan segera berlari untuk menemui Jeonma. Melihat hal tersebut tentunya membuat Nam Gong-hu bertanya-tanya siapakah murid yang dengan berani memperlakukan Hae-gaek seperti itu. Tak berselang lama, terlihat seorang instruktur yang datang menemui Nam Gong-hu. Ternyata tujuan dari sang instruktur menemuinya adalah untuk mengabarkan kalau permintaan magang Nam Gong-hu telah disetujui. Kendati demikian, sang instruktur berkata kalau ia membersihkan Dugeon ini akan menjadi prestasi hebat bagi murid akademi manapun.
Di sisi lain, Nam Gong-hu lalu mengajukan sebuah pertanyaan mengenai level resiko dari Do-geon tersebut. Namun ketika sang instruktur berkata kalau Do-geon itu berada di peringkat 12, Nam Gong-hu terlihat sangat takut. Sang instruktur juga menambahkan kalau Do-geon ini merupakan level resiko terendah yang dapat mereka perkirakan. Dengan terbata-bata, Nam Gong-hu menganggap kalau hal ini sangat mustahil untuk seorang murid akademi. Meski begitu, ia penasaran dengan siapa komandan yang akan bertugas dalam misi ini. Karenanya sang instruktur pun berkata kalau Profesor Jae-un lah yang akan memimpin mereka untuk menaklukkan Do-geon tersebut. Di saat yang sama, sang profesor yang sedang mereka bicarakan ternyata telah sampai perbatasan Sichuan. Jae-un terlihat masih familiar dengan desa itu meskipun ia pergi dalam waktu yang cukup lama. Karena telah melakukan ekspedisi yang panjang, Jae-un akan segera bertemu dengan Lake Winter. Apakah yang akan sang profesor populer itu bicarakan dengan Lake Winter? Kita akan mengetahuinya di video alur cerita komik part selanjutnya ya. Bye-bye!